Udara pagi di kampung Melayu, tepian Sungai Mahakam, selalu dibuka oleh kabut tipis yang menyapu permukaan air. Asap dapur kayu bakar mulai mengepul dari rumah-rumah panggung yang berjejer di sepanjang sungai. Di antara mereka, ada sebuah gubuk kecil yang terlihat paling tua. Atapnya sudah dipenuhi lumut, dan dinding kayunya lapuk dimakan usia. Di sanalah Nenek Sri tinggal, seorang perempuan tua berusia 70 tahun dengan rambut putih yang selalu diikat rapi ke belakang. Wajahnya keriput, tetapi matanya masih tajam, penuh cerita. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mengambil jala tua peninggalan almarhum suaminya, lalu berjalan ke dermaga kayu yang sudah reyot. Dengan tangan-tangan bergetar tapi penuh tekad, ia melemparkan jalannya ke sungai yang berkilau kemerahan oleh cahaya mentari pagi. "Tolong beri rezeki hari ini, Yang Maha Kuasa," bisiknya, seperti ritual yang tak pernah terlewat. Hasil tangkapannya tak pernah banyak, kadang hanya 2 atau 3 ekor ikan kecil. Tapi Nenek Sri tak pernah mengeluh. Sebagian ikan ia jual ke pasar pagi, sebagian lagi ia berikan kepada tetangga yang lebih miskin darinya. "Kasihan, Bu Siti batuk-batuk, perlu makan bergizi," atau "anak kecil di ujung kampung kurus sekali," sering ia ucapkan sambil membungkus ikan dalam daun pisang. Sore hari, ketika matahari mulai turun, Nenek Sri punya kebiasaan aneh yang membuat anak-anak kampung kadang bersembunyi sambil berbisik takut. Ia duduk di ujung dermaga dan memanggil-manggil buaya. "Kemarilah, anak-anak sungai. Nenek ada makanan untuk kalian." Lambat laun, beberapa ekor buaya muncul dari balik riak air. Warga kampung menjauhi mereka, tapi Nenek Sri justru tersenyum. Ia melemparkan potongan ikan busuk atau sisa nasi ke arah reptil-reptil itu. "Kalian juga lapar, kan? Jangan ganggu manusia, nanti nenek kasih makan." Di antara buaya-buaya itu, ada satu yang berbeda, warnanya putih pucat, seperti kapur, dengan mata biru kehijauan yang bersinar. Ia selalu muncul paling akhir, seolah menunggu yang lain selesai. Nenek Sri menyebutnya si putih. "Kamu yang paling sabar, ya?" Nenek Sri tertawa kecil sambil melemparkan ikan segar khusus untuk si putih. Anehnya, buaya putih itu tak pernah menerka makanan seperti yang lain. Ia mendekat perlahan, mengambil ikan dengan mulutnya, lalu mengangguk pelan sebelum menghilang ke dalam air. Suatu malam, langit gelap gulita. Angin berdesir menderu melalui celah-celah rumah kayu. Hujan turun dengan derasnya, membentuk aliran air yang menggerus tanah tepian sungai. Nenek Sri terbangun oleh suara gemuruh air yang semakin keras. "Banjir!" teriak seseorang di kejauhan. Nenek Sri berusaha berdiri, tapi kakinya gemetar. Sebelum sempat mengambil apapun, air sudah menerobos masuk melalui celah-celah lantai kayu. Seketika, pondasi rumahnya goyah, dan dengan suara mengerikan, seluruh bangunan runtuh terseret arus. Nenek Sri terlempar ke dalam sungai yang sudah berubah menjadi raksasa mengamuk. Tubuhnya terpelanting, terhempas ke batang pohon yang hanyut. Ia berusaha berpegangan, tapi tangannya lepas. Air masuk ke hidung dan mulutnya, kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. "Ini akhir hidupku." Tiba-tiba, sesuatu yang besar menyentuh punggungnya. Di tengah kesadarannya yang hampir hilang, Nenek Sri merasakan sisi kasar mengangkat tubuhnya ke permukaan. Dalam kilasan cahaya bulan, ia melihat warna putih. Si putih. Buaya itu menggigit lengan bajunya dengan lembut, menariknya menjauh dari pusaran air. Nenek Sri tak lagi bisa melawan. Matanya terpejam, tapi hatinya tenang, seolah percaya bahwa ia berada di tangan, atau rahang, yang tepat. Kabut tebal menyelimuti sungai ketika Nenek Sri akhirnya membuka matanya. Tubuhnya terasa berat. Setiap tarikan napas terasa seperti menusuk paru-paru yang terisi air. Perlahan, kesadarannya pulih, dan ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tengah arus yang menggila, melainkan terbaring di atas hamparan lumut yang lembab di dalam sebuah gua rendah. Dinding gua itu basah, dipenuhi akar-akar pohon yang menjuntai seperti tangan hantu, dan dari langit-langitnya menetes air dengan ritme yang konstan. Pling, 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 seperti detak jam alam. Dengan susah payah, Nenek Sri mencoba mendorong tubuhnya untuk duduk. Seluruh ototnya bergetar, dan pakaiannya masih basah, menempel dingin di kulit. Di depan matanya yang masih berkunang-kunang, sebuah bayangan besar bergerak perlahan. Si putih. Buaya putih itu duduk tenang di pinggir sebuah kolam kecil di dalam gua. Matanya, biru kehijauan seperti batu permata, menatapnya tanpa berkedip. Cahaya samar dari celah gua membuat sisiknya berkilau seperti mutiara. Tidak seperti buaya lain yang pernah Nenek Sri lihat, si putih tidak membuatnya takut. Ada sesuatu dalam tatapannya yang manusiawi. "Kamu." Suara Nenek Sri serak,
Tenggorokannya perih oleh air sungai yang sempat tertelan. Kamu menyelamatkanku. Buaya itu tidak menjawab, tapi ekornya yang panjang perlahan mengayun ke samping, menyibak permukaan air kolam. Kemudian, sesuatu yang mustahil terjadi. Mulut si putih terbuka, tapi alih-alih suara geraman, yang keluar adalah suara parau, seperti angin yang berbisik melalui daun-daun pisang. Kau tidak seharusnya mati malam ini. Nenek Sri terkesiap. Ia menggosok matanya, yakin bahwa ia berhalusinasi. Tapi buaya itu terus berbicara, suaranya bergema aneh di dalam gua. Aku mengenalmu, Sri. Kau selalu memberi kami makan, bahkan ketika manusia lain melempari kami dengan batu. Nenek Sri menggigil, tapi bukan karena kedinginan. Kamu bisa bicara. Si putih mengangguk, gerakannya terlalu halus untuk seekor buaya. Bukan dengan mulut seperti manusia. Tapi kau bisa mendengarku, karena kau telah memilih untuk mendengar sungai ini seumur hidupmu. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di kepala Nenek Sri, pemandangan sungai Mahakam dari masa lalu, ketika airnya masih jernih, ketika hutan di tepiannya masih lebat. Ia melihat dirinya yang lebih muda, sedang menanam pohon rambutan bersama suaminya. Lalu gambar itu berubah, penebangan liar, sungai yang keruh, buaya-buaya yang terluka oleh kail dan jerat. Kau ingat? Suara si putih menginterupsi. Sungai ini pernah bersahabat dengan manusia. Sekarang, mereka hanya mengambil tanpa memberi. Nenek Sri menunduk. Ia teringat bagaimana warga kampung mulai mencurangi alam, menggunakan racun untuk menangkap ikan, membuang sampah sembarangan ke air. Bahkan anaknya sendiri dulu pernah ikut memburu buaya untuk dijual kulitnya. Tapi, kenapa kamu menyelamatkanku? Aku hanya seorang nenek tua yang tak punya kuasa apa-apa. Si putih mendekat. Kakinya yang berselaput tidak meninggalkan jejak di tanah basah. Karena kau masih mendengarkan bisikan sungai. Dan karena ia memutar tubuhnya, menunjukkan bekas luka panjang di punggungnya, jejak pisau atau parang. Aku butuh bantuanmu. Nenek Sri mengulurkan tangan tanpa berpikir, menyentuh luka itu. Saat jarinya menyentuh sisik yang rusak, sebuah kilasan cahaya keemasan menyebar. Tiba-tiba, ia merasakan kesakitan si putih. Bukan hanya fisik, tapi juga kepedihan melihat sungainya sekarat. Aku adalah penjaga sungai ini, bisik si putih. Tapi kekuatanku melemah karena ketamakan manusia. Jika ini terus berlanjut, Mahakam akan membalas dendam, banjir besar, ikan-ikan punah, dan penyakit akan datang. Nenek Sri menarik napas dalam. Apa yang bisa kulakukan? Si putih menjatuhkan sesuatu dari mulutnya, sebuah sisik emas sebesar telapak tangan, berpendar lembut. Bawa ini. Selama kau memegangnya, kau bisa berbicara untukku. Peringatkan manusia. Jika kau dalam bahaya, pegang erat sisik ini, dan aku akan datang. Di kejauhan, suara orang memanggil-manggil nama Nenek Sri. Si putih menoleh ke arah suara itu. Mereka mencarimu. Pergilah sekarang. Sebelum Nenek Sri bisa protes, air kolam tiba-tiba naik, membentuk gelombang lembut yang mengangkatnya dan mendorongnya ke sebuah terowongan sempit. Ia merasakan dirinya bergerak cepat, seperti di dalam pipa air, sebelum akhirnya terlempar ke tepian sungai di dekat kampung. Dengan sisik emas masih tergenggam di tangannya, Nenek Sri melihat ke arah air. Bayangan putih besar mengintip sebentar sebelum menghilang di kedalaman. Di belakangnya, suara tetangganya berteriak, "Nenek Sri, kami pikir nenek sudah hanyut." Ia mengepalkan sisik emas itu, tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Matahari pagi menyinari wajah Nenek Sri yang lelah ketika ia duduk di bangku kayu depan rumah tetangganya, Bu Siti. Seluruh badan masih terasa sakit, tapi yang lebih mengganggunya adalah sisik emas yang kini tersembunyi di balik lipatan sarungnya. Setiap kali jarinya menyentuhnya, ia merasakan getaran aneh, seperti aliran sungai yang bergerak di bawah kulitnya. Katanya nenek ditemukan di pinggir sungai, padahal arus semalam ganas sekali. Ajaib sekali nenek selamat, kata Bu Siti sambil menuangkan teh hangat. Nenek Sri mengulum senyum tipis. Mungkin yang di atas masih sayang sama orang tua sepertiku. Tapi dalam hati, ia tahu jawabannya lebih rumit dari itu. Sepanjang hari, ia mencoba beraktivitas seperti biasa, menjemur pakaian, membereskan rumah, tapi pikirannya terus kembali ke gua, ke suara si putih, dan peringatannya tentang sungai yang sakit. Saat asar tiba, ketika kampung mulai sepi, Nenek Sri memutuskan untuk mengunjungi tempat favoritnya. Sebuah batu datar di tepi sungai di mana ia biasa memberi makan buaya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sisik emas dari sarungnya.
Objek itu berkilau bahkan di bawah cahaya senja yang redup, memantulkan bayangan air seperti cermin ajaib. Aku harus melakukan sesuatu, bisiknya. Tiba-tiba, air di depannya beriak. Tanpa suara, si putih muncul, hanya sebagian kepalanya yang terlihat di permukaan. Matanya lebih biru dari yang Nenek Sri ingat, seperti es yang menangkap cahaya bulan. Kau memegang janjimu, suara itu kembali bergema dalam kepalanya, bukan di telinganya. Nenek Sri mengangguk. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Warga kampung sudah terbiasa mengambil dari sungai tanpa berpikir panjang. Si putih mendekat, air mengalir di punggungnya yang berbintik-bintik luka. Dengarkan sungai ini. Apa yang kau dengar? Nenek Sri menutup matanya. Di kejauhan, ia mendengar mesin kapal, teriakan anak-anak, dan sesuatu yang lain. Rintihan? Air-air ini sepertinya menangis, katanya perlahan. Karena ia sedang sekarat, jawab si putih. Dulu, ketika leluhurmu masih hidup, mereka memberi sesaji, meminta izin sebelum mengambil ikan, menanam pohon untuk mengganti yang ditebang. Sekarang, sebuah gambar muncul lagi di benak Nenek Sri, sungai yang penuh sampah plastik, ikan-ikan mati mengambang, anak buaya terjerat kawat di tepian. Ia merasakan sakit yang sama seperti ketika menyentuh luka si putih. Lalu kenapa memilih aku? Aku bukan tetua adat, bukan orang penting. Si putih mengeluarkan suara seperti desisan, tapi Nenek Sri paham itu adalah tawa pahit. Justru karena kau bukan siapa-siapa. Kau tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh manusia, tapi oleh alam sendiri. Malam itu, ketika Nenek Sri kembali ke rumahnya yang rusak, ia menemukan sesuatu yang aneh di depan pintu, seikat akar-akaran yang masih segar, dibungkus daun pisang. Saat disentuh, akar itu terasa hangat. Buatlah teh dari ini, suara si putih tiba-tiba terdengar. Minum sebelum kau berbicara dengan manusia besok. Ini akan membantumu. Nenek Sri memandang ke sekeliling, tapi buaya itu tidak terlihat. Hanya suara sungai yang bergemuruh lebih keras dari biasanya, seolah menyetujui. Keesokan paginya, ketika ia bangun, seluruh tubuhnya terasa ringan. Ketika ia berdiri di depan cermin retak di kamarnya, ia terkejut, wajahnya masih keriput. Tapi matanya bersinar seperti air sungai di pagi hari, jernih dan penuh cahaya. Di tangannya, sisik emas berpendar lebih terang. Musim kemarau datang lebih awal tahun itu. Sungai Mahakam menyusut, memperlihatkan dasar-dasarnya yang dipenuhi sampah dan lumpur kering. Warga kampung Melayu mulai gelisah, ikan semakin sulit ditangkap, sumur-sumur dangkal mengering, dan udara terasa pengap oleh asap kebakaran hutan di kejauhan. Di tengah kegelisahan itu, Nenek Sri justru semakin sering terlihat di tepian sungai. Setiap subuh, ia duduk di atas batu datar tempat pertemuannya dengan si putih. Tangan kanannya menggenggam erat sisik emas yang kini selalu ia bawa. Anak-anak kampung yang lewat terkadang berbisik, Nenek Sri sudah pikun, ngobrol sama sungai. Tapi mereka segera lari ketakutan ketika suatu pagi, air sungai tiba-tiba beriak kuat saat Nenek Sri mengangkat tangannya. Kalian harus berhenti, suara Nenek Sri menggema di balai pertemuan kampung suatu sore. Tubuhnya yang ringkih berdiri tegak di depan puluhan pasang mata yang memandangnya ragu. Sungai kita sedang sakit. Lihatlah. Ia mengeluarkan sisik emas dari sakunya. Begitu benda itu terkena cahaya, seluruh ruangan seakan bergetar. Sebuah bayangan besar, siluet buaya putih, muncul di dinding kayu, diikuti gambar-gambar mengerikan. Sungai yang tercemar berat, buaya-buaya mati mengambang, lalu banjir besar yang menyapu rumah-rumah. Bualan nenek tua, teriak Pak Harun, pedagang ikan yang terkenal rakus. Kita butuh makan. Sungai memang tempat mengambil, bukan disimpan. Tapi Bu Siti dan beberapa ibu lainnya justru mendekat. Nenek, bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Nenek Sri mengangkat sisiknya tinggi-tinggi. Mulai hari ini, kita bersihkan sungai. Tidak lagi buang sampah sembarangan. Ambil ikan secukupnya, dan tanam kembali pohon di tepian. Suasana pecah. Sebagian setuju, sebagian menolak. Tapi semua terkejut ketika Nenek Sri tiba-tiba berjalan ke tepi sungai dan melemparkan sisik emas ke dalam air. Sudah waktunya kita percaya tanpa bukti, katanya. Saat sisik itu menyentuh air, keajaiban terjadi. Dari kedalaman, sebuah cahaya keemasan menyebar. Air yang semula keruh berangsur jernih. Ikan-ikan kecil muncul berkerumun di permukaan. Yang paling menakjubkan, si putih muncul dalam wujud penuh untuk pertama kalinya di siang bolong. Tubuh putihnya berkilau seperti mutiara, ukurannya 3 kali lebih besar dari buaya biasa.
Pilihanmu bijak, Sri. Suaranya terdengar oleh semua orang sekarang. Tapi ingat, ini hanya awal. Sejak hari itu, perubahan perlahan terjadi. Warga mulai gotong royong membersihkan sungai. Anak-anak diajari membuat kerajinan dari daun pandan sebagai pengganti mencari ikan dengan racun. Bahkan Pak Harun akhirnya ikut menanam pohon rambai setelah mimpi aneh didatangi buaya putih. Bulan-bulan berlalu. Ketika musim hujan tiba, sungai kembali penuh, tapi kali ini tanpa banjir. Ikan berlimpah, dan suatu pagi, Bu Siti menemukan sesuatu yang luar biasa. 10 ekor buaya kecil berwarna putih bersembunyi di antara akar-akar pohon bakau. Nenek Sri, yang kini semakin lemah, hanya tersenyum ketika mendengar kabar itu. Penjaga baru, bisiknya. Pada suatu senja di awal musim hujan, Bu Siti datang membawakan makan malam, tapi menemukan rumah Nenek Sri kosong. Hanya ada secari kain putih tergantung di pintu, bertuliskan pesan sederhana. Aku pulang ke sungai. Jaga baik-baik. Di tepian, jejak kaki kecil mengarah ke air, berakhir di tempat batu datar itu berada. Di atas batu, terguling sebuah benda kecil, sisik emas yang sudah berubah warna menjadi perak kusam. Ketika Bu Siti mengambilnya, ia bersumpah mendengar suara desisan lembut dari air. Warisannya kini milikmu semua. Malam itu, seluruh kampung melihat pemandangan aneh. Cahaya-cahaya kecil berwarna biru melayang di atas sungai, seperti kunang-kunang air. Dan di kejauhan, di tengah pusaran sungai yang tenang, sebuah bayangan putih besar berenang perlahan sebelum menghilang ke dalam kedalaman. Legenda baru pun lahir.